Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar, saya dari Fakultas Ekonomi Angkatan 19. Di video ini saya akan menjelaskan mata kuliah Komunikasi dan Teknologi. Kita masuk yang pertama, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Kita masuk pengertian, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian masing-masing istilah terpisah. Kita masuk yang pertama, yaitu teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian yang kedua, faktor keberhasilan TIK. Yang pertama, dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen. Yang kedua, keterlibatan dari end user. Yang ketiga, penggunaan kebutuhan. Yang keempat, perencanaan memadai. Yang kelima, harapan perusahaan. Masuk yang ketiga, yaitu penerapan TIK dalam dunia bisnis. Saat ini teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kebutuhan individu. Salah satunya di bidang bisnis. Bisnis tanpa adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu apakah bisa UMKM di Poso mengimplementasikan TIK dalam bisnisnya? Ya, persaingan usaha yang semakin ketat memaksa para pelaku UMKM di Sulawesi Tengah untuk segera menemukan formula bisnis yang tepat. Walaupun termasuk sebagai bidang usaha yang tangguh, pelaku UMKM perlu menguprat strateginya agar dapat bersaing di era keterbukaan pasar global seperti sekarang. Kita masuk yang terakhir, yaitu jelaskan hal-hal yang penting apa saja yang saya pelajari dalam mata kuliah ini. Ada beberapa pelajaran yang dapat diperoleh dari perkembangan teknologi, di antaranya yaitu pekerjaan cepat terselesaikan. Kemudian teknologi dapat melibatkan kemampuan analisis dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memudahkan mengakses dan mengandalkan bahan cetak. Komunikasi adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan teknologi. Teknologi telah membantu banyak orang dalam berkomunikasi. Salah satu caranya adalah dengan mengaktifkan pemberitahuan untuk email yang mendesak dan penting. Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih cepat menanggapi pesan yang masuk.
Tidak hanya itu, Anda juga harus mencegah aplikasi ini yang bermanfaat yang tidak bermanfaat mengirim pemberitahuan. Itulah yang bisa saya jelaskan pada mata kuliah ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.